ada pendapat pro terkait penghapusan aktivitas damai dari laut teritorial. Mungkin ada beberapa argumen, misalnya kedaulatan negara. Penghapusan hak lintas damai akan memperkuat kedaulatan negara atas wilayah laut teritorial, di mana hal ini memungkinkan negara untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap aktivitas di perairan mereka sendiri. Nah, tanpa harus mempertimbangkan hak lintas bagi kapal-kapal asing. Nah, itu memungkinkan kapal-kapal dari negara asing memungkinkan tidak masuknya ke Indonesia. Jadinya mungkin kapal Indonesia lah yang akan melakukan kegiatan di laut dan di Indonesia. Nah, yang nomor 2 ada pengelolaan sumber daya. Dengan menghilangkan hak lintas damai, mungkin lebih besar atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut teritorial, termasuk misalnya di perikanan, di tambang dan energi lainnya. Nah, hal ini dapat membantu dalam melindungi sumber daya alam yang penting dan mempromosikan keberlangsungan. Nah, keamanan nasional. Penghapusan hak lintas damai itu dapat meningkatkan aman nasionalnya dengan membatasi akses dari kapal asing yang masuk ke wilayah kita. Nah, jadi itu kita tidak memperbolehkan atau tidak bisa masuknya kapal dari negara asing ke negara kita. Itu menjadi keamanan nasional untuk kita. Nah, misalnya mengurangi resiko terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin membahayakan keamanan nasional seperti penyelundupan senjata, narkotika ataupun manusia lainnya. Nah, ada juga untuk pemulihan lingkungan, di mana hal ini memiliki kontrol penuh atas perairan kita sendiri, misalnya perairan Indonesia. Nah, kita memiliki kontrol tersendiri tentang perairan kita. Negara-negara dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan laut dan memulihkan ekosistem yang terganggu. Nah, masuknya kapal asing ke negara Indonesia itu sebenarnya dapat memberikan pengaruh buruk dan dapat juga memberikan pengaruh negatif dan juga memberikan pengaruh positif terhadap laut Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya pengaruh buruknya, apa yang harus dilakukan? Nah, Dan juga contohnya. Nah, jadi apa sih pengaruh buruk jika hak lintas damai itu dihapuskan dari laut teritorial? Nah, seperti yang kita ketahui, jika hak lintas damai tidak dihapuskan dari laut teritorial, mungkin ada beberapa pengaruh buruk yang timbul. Misalnya kehilangan kedaulatan. Negara-negara pesisir mungkin merasa bahwa hak lintas damai itu mengurangi kedaulatan mereka atas perairan laut teritorial. Nah, hal ini dapat mengganggu kontrol negara terhadap aktivitas di perairan mereka sendiri. Nah, yang kedua itu ada pencemaran lingkungan. Nah, tanpa kontrol yang ketat atas aktivitas kapal-kapal asing, mungkin ada resikonya pencemaran lingkungan laut dapat meningkat. Nah, kapal-kapal tersebut mungkin tidak terikat pada standar lingkungan yang sama dengan yang berlaku. Nah, sehingga meningkatkan resiko rusaknya lingkungan. Nah, mungkin ketidakstabilan keamanan juga, di mana kehadiran kapal-kapal asing di perairan yang luas dapat meningkatkan ketegangan dan potensi konflik antar negara-negara. Nah, ada juga pengerusakan sumber daya alam. Kan kalau misalnya kapal-kapal dari luar masuk ke Indonesia, sebenarnya itu dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam, di mana dapat menyebabkan misalnya itu penangkapan ikan secara berlebihan. Sebenarnya penangkapan ikan secara berlebihan itu kan dapat menyebabkan pengerusakan sumber daya alam di perairan Indonesia misalnya. Nah, terus dapat merugikan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya alam. Nah, ada juga yang gangguan terhadap aktivitas pesisir. Nah, kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia yang tidak diinginkan di perairan laut teritorial itu dapat mengganggu aktivitas pesisir seperti perikanan lokal, pariwisata, dan transportasi laut. Hal ini sebenarnya dapat merugikan ekonomi lokal dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di pesisir. Nah, seperti itu mungkin pengaruh buruk yang dapat terjadi. Nah, pastinya kan ada undang-undang yang mendukung pro terkait dengan penghapusan hak lintas damai dari laut teritorial.
undang-undang yang mendukung pendapat buruh terkait penghapusan hak lintas damai dari laut teritorial. Contohnya Undang-Undang Kedaulatan Maritim. Nah, undang-undang ini menegaskan kedaulatan suatu negara atas perairan laut teritorialnya tanpa memberikan hak lintas damai kepada kapal asing. Nah, ada juga Undang-Undang Sumber Daya Alam. Nah, peraturan Undang-Undang Sumber Daya Alam itu memberikan peraturan untuk menegaskan atau memberikan negara kontrol penuh atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut teritorial. Nah, ada juga Undang-Undang Keamanan Nasional, di mana undang-undang ini dapat mengatur keamanan nasional dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi wilayah perairan dari ancaman kemungkinan. Nah, ada juga Undang-Undang Lingkungan. Nah, undang-undang ini dirancang untuk melindungi lingkungan laut dan mempromosikan keberlanjutan di wilayah teritorial, termasuk untuk pembatasan terhadap kegiatan yang dapat merusak ekosistem. Nah, ada juga perjanjian internasional, di mana perjanjian atau konvensi internasional ini dapat memberikan negara-negara kedaulatan penuh atas laut teritorial mereka. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan pendapat buruh terkait penghapusan laut teritorial dari hak lintas. Nah, sekarang boleh kita tanyakan kembali apa sih pendapat kontra terkait hak lintas damai dihapuskan dari laut teritorial. Langsung saja kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Baik, seperti yang kita ketahui, konvensi PBB UNCLOS yang memiliki tentang hukum laut. Nah, jadi UNCLOS mengatur ada hak-hak dan kewajiban terkait dengan penggunaan laut. Jadi setiap negara itu ada hak dan kewajiban, dan juga di mana mereka itu berhak untuk melewati jalur-jalur laut teritorialnya. Nah, seperti pada pasal 58 UNCLOS itu menegakkan hak lintas damai melalui laut teritorial yang dimana diakui sebagai hak dasar dari suatu negara-negara asing yang melewati laut teritorial. Nah, misalnya laut Indonesia. Nah, jadi di situ ada juga beberapa alasan mengapa dari kontra mungkin tidak setuju untuk penghapusan laut hak lintas damai dari laut teritorial. Nah, yang pertama ada pentingnya keamanan maritim. Nah, di mana hak lintas damai itu memungkinkan kapal untuk berlayar tanpa adanya hambatan yang penting untuk perdagangan dan konduktivitas. Nah, yang kedua ada mungkin fasilitas kerja. Nah, di mana sekarang kan jalur laut itu kayak lebih utama untuk melalui perdagangan antar negara. Nah, menjaga hak lintas damai itu dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum laut. Selanjutnya ada pertimbangan kekuasaan, di mana hak lintas damai itu memasukkan keseimbangan untuk kekuasaan nasional. Nah, di mana laut teritorial ini memiliki peran penting untuk kapal-kapal dari suatu negara, karena itu kan memiliki hak dan kewajiban yang mungkin bisa melalui atau melintasi laut teritorialnya masing-masing. Nah, kemudian ada setiap pendapat yang kita berikan itu mempunyai alasan. Nah, apa sih alasannya mengapa hak lintas damai tidak dihapuskan dari laut teritorial? Apa sih alasannya tidak setuju? Nah, mengapa kita kurang setuju jika hak lintas damai itu dihapuskan? Nah,
sebab ada undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan lintas damai dari laut teritorial. Nah, misalnya dari Kepulauan Indonesia kan, nah di mana pada pasal 2 ayat 1 itu menjelaskan bahwa semua kapal asing itu dapat melaksanakan atau melewati laut lintas Indonesia dari laut teritorial. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa hak lintas damai itu dimiliki oleh masing-masing negara. Misalnya kapal asing untuk melintasi Indonesia, di situ kan ada hak dan kewajiban mereka. Nah, atau juga mereka bisa memenuhi atau melakukan kerjasama antar kapal asing yang mau bekerja sama dengan Indonesia. Jadi hak lintas damai ini juga berperan penting bagi misalnya khususnya untuk perdagangan, di mana suatu perdagangan yang melibatkan hubungan dari kapal negara asing dengan Indonesia itu melewati jalur laut. Nah, inilah pendapat mengenai mengapa tidak sepenuhnya laut teritorial hak lintas damai itu dilakukan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian dari penjelasan kami tentang tema yang kami angkat ini. Nah, dari kami mungkin banyak kesalahan ataupun kekurangan dari kami mungkin tidak jelas yang kami jelaskan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan, mungkin itu tidak jelas atau tidak sempurna. Nah, Kami mohon maaf, kami pamit undur diri. sekian dari kami ucapkan terima kasih. Bye.